Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi selamat datang di channel Ibrila Aswarina. Nah, buat kalian yang tertarik terkait dengan edukasi, baik tentang pendidikan maupun tentang kesehatan, kalian bisa subscribe di channel ini. Ya, jadi di video pertama kali ini, aku akan membahas terkait dengan salah satu esai yang disubmit di beasiswa unggulan. Kalian yang belum tahu tentang beasiswa unggulan itu apa, jadi beasiswa unggulan itu merupakan suatu beasiswa yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Nah, itu bisa kalian kalau lebih lengkapnya mungkin kalian bisa cek di description link di bawah, nanti aku akan sertakan link terkait dengan beasiswa unggulan. Jadi kalian bisa tahu lebih lanjut ya, keuntungannya apa sih terkait dengan beasiswa unggulan ini, itu kalian tuh bakal dapet, free ya, free bukan free ya, lebih ke arah kan dibiayai UKT-nya, terus juga dapat uang buku, uang, dan uang lainnya gitu ya. Nah, itu juga ditujukan untuk, masyarakat yang berprestasi, ada juga yang masyarakat untuk yang mahasiswa 3T, bisa juga untuk mahasiswa S1, mahasiswa S2. Nah, pokoknya ada rincian-rinciannya, langsung cek aja ya di website-nya. Oke, nah jadi di si beasiswa unggulan ini tuh ada 2 babak ya. Bukan babak ya, istilahnya kayak, mungkin seleksi gitu ya. Nah, salah yang pertama itu kita mengajukan esai nih, teman-teman. Nah, esainya ini itu kita tulis sesuai dengan tema yang ada dan ketentuan yang ada, nih kalian bisa baca lebih lanjut. Nah, aku di sini tuh mau mencontohkan, me-review gitu ya esai. Ini nih esai yang ditulis oleh adikku dan ini lolos untuk yang, tahap pertama adalah pengajuan esai ini. Nah, nggak usah lama-lama ya, udah lama lagi, kita langsung lanjut aja ke review esainya. Nah, ini yang pertama kita lihat langsung petunjuk adalah judulnya nih. Nah, Kak, judulnya dari mana? Nah, jadi kalau misalnya yang, ini kan diajuin waktu yang kemarin ya, tahun kemarin, tahun 2020. Nah, itu temanya tentang Aku Generasi Unggul Kebanggaan Bangsa Indonesia. Nah, ini kebetulan jadi tema dari, besongan tersebut dicantumkan di bawah judulnya juga, tapi juga terserah kalian, sekreatif kalian lah, kalian mau judul seperti apa yang menarik dan lain sebagainya. Kemudian ditulis sini tulis, ini optional juga sih, terus namanya ini aku sensor ya, karena adikku mintanya disensor, kemudian di sini ada tulis mahasiswa apa, jurusan apa, universitas apa, kemudian juga tulis emailnya. Nah, ini halamannya cukup banyak ya, karena kalau nggak salah seingatnya 3 sampai 5 halaman. Nah, ini 4 halaman ya, sneak peek ke bawah, ya. Oke, kita lihat ke atas. Langsung aja ya, langsung lanjut ya. Nah, kita lanjut ke paragraf yang pertama nih. Nah, istilahnya kayak pembukaan gitu ya dari si esainya itu. Nah, ini kalau misalnya di esai ini, dia tuh jelasin karena ini tahun 2020 ya, tahun kemarin heboh-hebohnya awal pandemi gitu ya. Karena pandemi ini kan apa ya, situasi barulah, COVID-19 ini baru, lalu membuat semua orang dikarantina gitu kan. Yang paling sedihnya itu kan, eee, kehilangan banyak jiwa-jiwa di Indonesia, bahkan termasuk tenaga medis. Nah, itu jelasin nih ya di awal-awal ini, jadi jelasin tentang kondisi yang sekarang gitu. Kenapa? Apa urgensinya gitu ya. Karena kalau misalnya, kehilangan dari, apa ya, SDM-SDM unggul kan ya, misalnya jiwa-jiwa di situ kan SDM unggul semua. Kalau misalnya kita kehilangan SDM-nya, maka, eee, beban di pundak pemerintah itu akan semakin berat. Kenapa? Karena SDM itu kan yang berguna untuk membangun bangsa ini, yang berfungsi untuk menjadi kontraktor bangunan bernama Indonesia ini di arah yang para pertama dijelaskan terkait dengan, kondisi sekarang. Kalian bebas sih, eee, mau ngambil ke latar belakang apa. Kalau ini kebetulan ya, adikku ini kan jurusan kesehatan. Nah, jadi bahasanya mungkin terkait lah ya, terus heboh juga pandemi Covid, apalagi tenaga medis kan. Nah, kalau misalnya kalian mungkin jurusan lain kan bisa ngambil misalnya tema, teknik industri misalnya contoh jurusan teknik nih, misalnya teknik industri kan sekarang tuh zamannya industrialisasi, atau mungkin kalau teknik informatika kan sekarang fintech ya, teknologi baru berkembang pesat. Pokoknya terserah deh kalian nyesuaikan, itu optional. Ini mungkin yang saran ya, mungkin juga tahun 2021 mungkin semoga aja udah nggak pandemi lagi, jadi udah mungkin bahasanya nggak pandemi, tapi terserah kalian juga sih, sekreatif kalian. Pokoknya ini gambar ini lebih ke arah gambaran secara general dulu sebagai pembukanya.
Nah, selanjutnya lanjut ke paragraf yang kedua nih, teman-teman. Nah, jadi usahakan ya antara paragraf satu dengan paragraf lainnya kalau misalnya nulis S1 nyambung gitu. Jadi biar gak kira kayak yang baca habis kalimat ini kok mau moral bahasanya langsung beda. Usahakan tuh nyambung satu sama lain. Nah, ini kan jelasin terkait dengan generasi unggul ya. Nah, individu yang unggul itu apa? Bagaimana? Nah, individu itu ketika potensi diri dan yang bernilai bagi orang lain gitu, yang lebih dari orang lain juga. Nah, jadi dijelasin terkait dengan hal tersebut ini kayak lebih ke arah pelengkap-pelengkapnya biar nyambung-nyambung. Nah, ini aku lebih ke arah jelasin. Nah, ini saya tuliskan nama kalian siapa, mahasiswa dari fakultas mana, universitas mana, ini siap menjadi sanggup menjadi kader cerdas dan kompetitif gitu ya. Jadi itu lebih ke arah karena tema ini kan aku generasi unggul, ini bukan sombong ya, tapi lebih ke arah menunjukkan ini loh aku generasi unggul. Kenapa aku unggul? Jelasin alasan-alasan alurnya kenapa kalian menganggap diri kalian lebih unggul daripada generasi-generasi yang lainnya kayak gitu teman-teman. Nah, jadi udah lanjut ya. Ini sudah mulai yang awalnya general mulai mengerucut mengerucut mengerucut. Nah, selain dia merasa bahwasanya gelas unggul itu ketika cerdas, kompetitif. Nah, ini juga ada tambahan lain nih, yaitu konsisten dan berintegritas. Nah, kenapa? Jelasin juga aja kenapa kamu berpikir bahwa kamu tuh orangnya konsisten dan berintegritas. Nah, ini jelasin terkait dengan kisah-kisahnya gitu ya. Ini dari SMP itu berjuang, nyusun lomba-lomba KTI. Nah, ini ditulis berkali-kali karya-karyanya apa aja. Ini nggak harus kalian mau menang ya, ini juga lebih ke arah ini karya-karyanya yang gagal-gagal istilahnya ya, maksudnya bukan gagal ya, belum berhasil gitu ya, karya-karya yang akan menuju kesuksesan. Kenapa? Kalian tulis aja gitu. Kan lebih ke arah menunjukkan bahwa walaupun gagal, walaupun belum sukses, tapi tetap tidak menyerah gitu, selalu aktif, bahkan tidak hanya di karya-karya tulis ininya juga aktif di esai, seni grafis, kayak gitu-gitu. Tetap selalu aktif mengembangkan diri hingga akhirnya nih, tulis setelah dia bisa kayak titik-titik titik baliknya gitu, titik balik ketika wah dia banyak sekali kegagalan, main banyak loh KTI-nya. Nah, gagal kan misalnya dia berhasil, jelasin. Jadi kan bisa jelasin ketika kalian gagal apa aja ikut lomba gitu. Akhirnya kalian berhasilnya tuh di titik balik mana gitu. Jadi jelasin dia menang lomba jelasin lomba itu apa aja, singkat aja, seperti satu kalimat aja kayak gitu. Terus ini akhirnya setelah lomba ini terus dijelasin lagi lebih bertingkat lagi, diundang sama Kementerian Pendidikan untuk di ASB. Kemudian akhirnya awalnya nasional, tingkat nasional, kemudian tahun berikutnya berkembang sampai tingkat internasional kayak gitu. Nah, terus ini juga dijelasin ini kan lebih ke arah apa ya? Prestasinya, kegagalan dan juga kesuksesannya ketika dulu zaman sekolah. Nah, ini ke depannya itu dia tuh mau gimana supaya dia tuh nggak hanya stop itu nggak yang puas di situ jelasin rencana ke depannya itu apa untuk semakin mengembangkan dirinya ini paragraf di kalimat yang terakhir paragraf ini jelasin rencananya itu apa kayak gitu ya jadi kalian tuh jelasin jadi yang sebelumnya waktu dulu gimana terus yang sekarang jadi bagaimana. Nah, selain itu kan kita lomba-lomba ya, prestasi ini juga dijelasin terkait dengan itu. Jadi ketika di sekolahnya tuh bagaimana nih? Jadi jelasin tentang di sekolahnya, gimana prestasi di sekolahnya. Jelasin aja kalian ini, jelasin kan dia terkait dengan nilai rapornya, kemudian ikut pimpinan prestasi. Nah, kemudian kan juga bisa jelasin. Nah, jadi sama juga, sama seperti paragraf sebelumnya. Jadi apa susah kalian di sekolah, kemudian kalian juga jelasin di paragraf akhirnya nih kan, kalimat akhirnya jelasin kalian ketika kuliah tuh mau gimana lagi gitu, supaya kalian tuh bisa konsisten untuk tetap berusaha, istilah kayak gitu. Jadi lebih ke arah jelasin masa lalu terus masa depan menjadi gimana. Terus dilanjut nih, kan dia kan udah bahas prestasi, prestasi di luar sekolah, prestasi di dalam sekolah. Nah, ini hal lainnya nih, hal lainnya. Jadi kan kita Indonesia tuh kan saya kan dia bilang cerdas dan berintegritas kan. Nah, cerdas itu udah jelasin, nah sekarang jelasin integritasnya. Integritas itu apa? Kejujuran. Karena orang Indonesia kan sebenarnya nggak kekurangan orang cerdas kan. Orang Indonesia hanya kekurangan orang yang jujur dan berintegritas dan jelasin. Dia tuh nggak suka nyontek. Kalau misalnya nyontek itu ya kayak gimana-gimana gitu ya. Itu kan sebenarnya poin utama kan korupsi itu kan dia korupsi uang saja dari sekolah mencontek itu kan juga masuk korupsi. Nah dia jelasin kayak gitu.
Nah, saya tuh jelasin kan, selain dia integritas, jadi selain dia secara akademis, non akademis dia itu juga aktif bersosialisasi, berorganisasi. Jadi jelasin tentang organisasinya di sini, kayak gitu. Kayak, jelasin dari bener-bener rinci lah dari kalian, diri kalian seperti apa, kayak gitu. Tentang organisasi ya, kisah-kisah tentang organisasinya ketika SMA. Nah, kemudian ini selain itu, ini jelasin setelah akademis, non-akademis, kita jelasin terkait dengan kegiatan sosial yang dia lakukan, ya. Nah, ini dia pernah kegiatan sosial dia lakukan di satu sekolah ya, SD negeri. Nah, ini terkait dengan penyalahgunaan internet. Nah, buat komik edukatif gitu ya istilahnya. Nah, ini pengalaman tersebut. Nah, kan sambung-sambungkan nih sama kalau misalnya kalian jadi mahasiswa, pengalaman itu kan buat apa gitu. Nah, selanjutnya yang paragraf terakhir terkait dengan rencana kalian ke depannya itu bagaimana, kan jelasin. Kemudian pokoknya program-program yang kalian lakukan. Nah, hari kan paragraf paragraf pertama tadi kan jelasin tentang kondisi sekarang ya, pandeminya juga kalian jelasin, di pandemi itu apa saja yang kamu lakukan, kontribusimu apa aja. Dan kalian waktu itu adalah sebagai generasi unggul, saya akan terus berperan membawa langkah-langkah kecil ini kepada kontribusi besar untuk kan saya sehat, unggul, dan maju, kayak gitu. Bagaimana untuknya tuh, saya kayak kesimpulannya gitu ya, kesimpulan totalnya gitu. Nah, ini pertanyaan yang sering mungkin kalau misalnya kalian nggak punya prestasi gimana gitu. Nggak harus prestasi, kalian juga bisa menuliskan kegagalan-kegagalan kalian itu apa aja, tapi kan di mana kalian tidak menyerah, di mana kalian tuh, tidak menyerah dalam melakukan suatu hal, kalian tetap melakukan sesuatu hal yang kalian passion-kan dan kalian rutin, kalian konsisten dengan itu, kelebihan kalian apa gitu. Mungkin kalian aktif di kegiatan sosial, misalnya di rumah singgah, atau apapun itu kan bisa mengembangkan itu semua gitu. Jadi saya tuh apa yang buat kalian tuh berhasil unggul, mungkin kalian jujur, kalian integritasnya tinggi, kalian mungkin suka bantu orang lain, atau mungkin kalian aktif edukasi, dan sebagainya. Pokoknya nggak harus terkait dengan akademis atau prestasi gitu. Karena prestasi itu kan nggak hanya dari kamu mendapatkan piala atau medali, itu bisa berbagai hal. Jadi menurut kalian itu sebagai generasi unggul. Kalian jelasin aja apa generasi unggul kalian. Mungkin kalian orangnya yang gigih, nggak mudah menyerah walaupun sering gagal. Atau mungkin kisah-kisah kalian yang lain, kayak gitu. Karena setiap orang itu kan pasti punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, itu kan bisa tertuangkan di esai kalian itu. Nah, itu mungkin sedikit dari saya. Ini esai ditulis oleh adikku ya, bukan tulis oleh aku. Mana aku yang mereview dan aku udah juga minta izin sama adikku itu. Semoga bermanfaat ya. Semangat para pejuang beasiswa. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.